4 bulan pasca meledaknya depo Pertamina Pelumpang, korban terdampak masih menunggu pertanggungjawaban Pertamina. Bagaimana mereka melanjutkan hidup kini? Berikut kami ulas dalam Kupas Fakta. Ya cepet-cepet diganti sama Pertamina. Saya udah lama nganggur. Iya, kasihan anak istri saya. Rasa kehilangan banget. Nggak sanggup rasanya gitu saya. 4 bulan pasca kebakaran yang bersumber dari depo Pertamina Pelumpang, 4 bulan pula warga dirundung ketidakpastian, kegamangan, dan kekhawatiran akan bagaimana nasib hidup mereka ke depan. Lantas bagaimana warga di sini memperjuangkan hak hidupnya? Bersama kita kupas fakta. Depo Pertamina Pelumpang berdiri di tengah permukiman padat penduduk. Berdasar data tahun 2017, ada sekitar 34.700 orang bermukim di sini. Dan jumlah ini pun kian bertambah dari tahun ke tahun. Kebakaran hebat yang melanda Maret tahun lalu pun menghanguskan hampir setengah dari permukiman warga, yang mayoritasnya adalah rumah semi permanen. Bagi mereka yang selamat, melanjutkan hidup adalah keharusan, bukan pilihan yang mudah kemudian memang. Seperti April, rumah yang ia tinggali ini jadi satu-satunya rumah di kawasan ini yang tak dilalap si jago merah. Kerusakan tak separah para tetangga kanan kirinya. Namun rasa duka dan trauma akan tragedi maut Maret lalu tak pernah hilang dari ingatan. Bu, ini kan berarti dari sekian banyaknya rumah yang masih berdiri, yang masih selamat tinggal rumah ibu doang nih. Apa sih yang bikin ibu masih mau gitu tetap tinggal di sini? Satu, rumah sendiri ya Mbak. Kedua, kalau seandainya ngontrak, biaya ngontraknya, kebutuhan sehari-hari. Sedangkan suami saya aja nggak kerja. Habis pasca meledak Pertamina itu. Emang tadinya kerja apa, Bu? Tadinya nge-grab mobil. Kalau mobilnya ikut terbakar, kalau dibilang cukup, nggak cukup, Mbak. Yang lain berupaya jalankan mata pencaharian baru. Semua demi hidup terus berjalan. Tak peduli meski akhirnya harus berhutang ke sana ke sini. Ya kita harus punya inisiatif minjem ke saudara gitu loh. Minjem Pertamina juga belum ada kejelasan. Ya cepet-cepet diganti sama Pertamina. Saya udah lama nganggur. Iya, kasihan anak istri saya. Yang di kampung juga nggak dikirim-kirimin itu sama saya duit itu. Di sisi lain ada juga yang tak leluasa bergerak, sehingga hanya menunggu realisasi janji dari Pertamina. Sempat beredar katanya salah satu prosedur alur untuk penukaran ganti rugi adalah dengan menunjukkan bukti fisik. Nah kalau bentuknya udah kayak gini, terus gimana Pak? Apa nih yang mau dibuktikan? Logika aja sih Mbak. Masa iya saya bentuk fisik atau lah yang bahan-bahan dari logam gitu. Terus saya harus jaga gitu selama 3 bulan. Kan seenggak-enggaknya udah diambil orang. Kecuali Pertamina langsung proses dalam sebulan itu cepat. Gerak cepat langsung kita bisa jaga. Berarti udah untuk 3 bulan, 4 bulan, ya apa yang mau dijaga habis. Berarti prosedurnya itu baru keluar setelah 3 bulan kejadian? Nah setelah 3 bulan kejadian itu pun masih proses lagi. Jauh panggang dari api, janji yang sempat terucap dan menjadi hak para korban ini kian tak jelas kapan terwujud. Berbagai syarat dan prosedur jadi benteng yang mesti dilewati para korban. Entah apakah ini dalih atau betul-betul prosedur. Bagaimana bisa warga diminta memberi bukti dokumen fisik atas barang-barang mereka yang terbakar, bahkan lengkap dengan surat bukti kepemilikan, merek, dan tahun pembuatannya? Ganti ruginya aja nggak jelas sampai sekarang gitu. Sampai saat ini baru 5.600.000. Itu pun tidak pernah melibatkan dari unsur dalam pengambil keputusan ya. 5.600.000 itu tidak pernah melibatkan keluarga korban ataupun korban atau kepengurusan wilayah. Saling tenggang rasa atas duka dan trauma mulai kehilangan harta benda hingga ditinggal orang tercinta dihadapi tiap warga di sini.
Ini jadi kunci untuk bisa bertahan di tengah kondisi yang tak pasti. Namun insiden maut ini jangan dilupakan karena 33 nyawa melayang. Dia lagi giat-giatnya sekolah, Mbak. Kelas 2 SMA di 110 sini gitu. Pengen kuliah mah gitu. Dia ngomong pengen kayak di TV-TV tuh, ntar jadinya apa pengacara apa gitu. Anaknya iya insya Allah nak, kata gitu. Makanya sih kalau inget ya Allah, Mbak. Merasa kehilangan banget. Nggak sanggup rasanya gitu saya. Selama ini ditawarin 50 juta, cuman kan 50 juta itu kayaknya kurang inilah Mbak, nyawa ya gitu. 50 juta kurang manusiawi gitu. Warga sebut angka 50 juta rupiah sebagai santunan untuk korban meninggal diambil Pertamina dengan mengambil dasar kasus laka lantas yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Hal ini dikarenakan belum ada undang-undang pasti yang terkait kasus kebakaran seperti ini. Sekaligus nominal biaya penggantian rumah senilai Rp5.600.000 untuk 3 bulan, dengan detail Rp1,2 juta per bulan untuk biaya kontrakan, dan tambahan Rp2 juta untuk uang lauk pauk selama 3 bulan. Angka ini dinilai jauh dari layak jika melihat kerugian materi yang dialami, sekaligus pertimbangan tingginya biaya hidup di ibu kota. Hidup di tengah keterbatasan hingga beragam upaya yang hingga kini masih diperjuangkan. Faktanya, masih ada harapan. Dan juga bagi warga korban kebakaran Pelumpang, keadilan masih jadi satu hal yang dicari. Tika Ramadhani, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.